Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala bani adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, abi-abi, abang-abang, empo-empo, adik-adik sekalian, para asatiz yang saya tidak sebutkan satu persatu, kita berharap pada malam hari ini Allah berikan kita taufik dan hidayahnya. Allah berikan kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Jadi setiap pengarang kitab ini di Tangkihul Qaul ini saya diijazahkan oleh Buya Kiai Haji Buya Tasmuni, orang Larangan, Tangsel, Ciledug. Dia dapat ijazah ini itu sekitar udah 8 tahun yang lalu saya dapat ijazah kitab ini. Ya makanya ini kitab saya enak aja kalau nganin teman-teman begitu. Kenapa? Karena dapat ijazahnya gitu. Makanya mudah-mudahan tuh kita sesuatu yang ada sanadnya, biar kata sedikit insya Allah barokah gitu. Ini kitab isinya tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nasihat-nasihat dari Nabi. Jadi dalam kitab ini Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala di sini tidak hanya bicaranya hadis-hadis yang sahih, tapi juga ada hadis-hadis yang dhaif dimasukin di sini. Kita sebagai orang ahlus sunnah wal jamaah punya prinsip, meskipun dhaif, kalau bisa menyemangati kita dalam hal ibadah silahkan, kata guru saya begitu. Tapi memang tidak bisa dijadikan dasar. Tapi untuk sebagai penyemangat fadhail a'mal itu silahkan kerjain gitu. Jadi nggak ada masalah. Di sini bab pertama, karena emang ini pengajian saya mas sebulan sekali, saya nggak ada pembukaannya nggak dibaca gitu. Ya, alhamdulillahnya itu nggak dibaca. Saya langsung ke isinya aja. Ini al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab yang pertama itu menerangkan tentang fadilah ilmu dan ulama, orang yang mempunyai ilmu. Jadi ulama ini kita harus tahu dulu. Ulama itu kategorinya di sini orang yang punya ilmu disebut ulama. Jadi artinya nggak mesti dia ustadz, nggak mesti. Jadi ketika dia disebut ini pengertian secara umum. Ketika orang paham dalam hal ekonomi berarti dia ulama juga, cuman ulama dalam hal ekonomi gitu. Dia paham dalam segi politik yang baik, yang bagus, dia juga ulama juga dalam segi politik. Ini pengertian ulama, orang yang mempunyai ilmu. Tapi dalam pengertian ulama yang dimaksud di sini yang khususnya adalah orang-orang yang pandai, pinter, paham dalam ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama ini pengkhususan, hanyalah gitu. Jadi sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama, adalah ulama. Jadi yang kalau udah disebut ulama ini orang-orang yang pasti di hatinya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut jangan diartiin, saya sering ngomong sama teman-teman, takut bukan kayak kita ngelihat memedi, takut kita menjauh, takut kita kabur, bukan. Takutnya justru karena kita takut nggak dapat rahmat Allah, takut nggak dapat kasih sayang Allah, takut nggak dapat ampunan Allah. Makanya takutnya kita, maknanya itu taqarruban, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda takutnya kita sama memedi, amat takutnya kita kepada Allah, kita makin mendekat takutnya kita. Nah ulama-ulama tersebut yang takut kepada Allah, mereka mendekat tuh, mereka juga takut
Tadi saya bilang karena takut dia nggak mendapatkan rahmat Allah, maka dia terus mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya. Disebut ulama. Jadi kalau dalam pengertian ayat ini lagi nih, pengkhususan lagi, meskipun dia punya banyak ilmu agama, kalau dia tidak takut kepada Allah, maka dalam ayat tersebut dia bukan termasuk ulama. Kenapa? Karena tidak takut kepada Allah. Makanya pengertiannya ini lebih khusus lagi, berarti ulama dalam ayat tersebut pengertiannya orang yang takut kepada Allah. Tukang beca, kalau hatinya dia takut sama Allah, ayat tersebut mengkategorikan tukang beca tersebut juga termasuk ulama dalam ayat tersebut. Jadi siapapun nih kita, diantara kita, meskipun bukan kiai, meskipun bukan ustadz, kalau hati kita takut sama Allah, dalam ayat tersebut innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, kita kategori pada ayat tersebut termasuk ulama. Makanya banyak kategorinya tuh ulama. Sekarang di Indonesia banyak dipanggil ustadz. Saya kadang-kadang risih juga, bener. Kemarin saya sama Adli pakai, kan dibuatin itu tuh sama Bang Tole tuh kan, itu nggak pakai tulis-tulis begitu, pakai ustadz segala gitu. Waktu saya kuliah tuh guru saya yang di Mesir bilang ustadz itu gelar profesor di Mesir, Pak. Jadi kalau dipanggil ustadz itu profesor. Makanya kata dosen saya dulu, makanya orang-orang sono datang ke Indonesia dia takjub, dia bingung juga, ternyata di Indonesia banyak profesor. Ngajar Iqra dipanggil ustad, bisa khotbah dikit dipanggil, mimpin tahlil dipanggil, gampang banget di Indonesia. Makanya orang sono, wah Indonesia luar biasa banyak profesornya katanya. Panggil Bang Rizal aja, panggil ya, bukan ustad, bukan. Nah jadi waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perlu kita dulu sebelum masuk ke hadis ini. Jadi dasar hukum Islam itu ada dua. Ada wahyu Allah yang disebut dengan Al-Quranul Karim. Yang kedua dasar kita ada hadis Nabi. Jadi ada dua, Al-Quran dan hadis Nabi. Hadis Nabi terbagi dua lagi. Ada hadis Nabawi, ada hadis Qudsi. Nabi yang redaksinya dari Nabi, tapi wahyunya dari Allah. Terserah, kalau Al-Quran wahyu dari Allah, cuma redaksinya nggak boleh dirubah. Qul huwallahu ahad, Nabi nggak boleh rubah, redaksinya nggak boleh dirubah. Tapi kalau hadis Qudsi redaksinya boleh, terserah Nabi, yang penting inti pesannya tidak merubah daripada firman Allah. Contoh hadis Qudsi, malam yardo bi qodoi walam yasbir ala balai, barang siapa yang tidak ridho atas ketentuanku, walam yasbir ala balai, dan dia tidak sabar atas segala ujianku, falyakhruj min tahtis samai, silahkan dia keluar dari kolong langitku, kata Allah. Wal yatlub robban siwaya, kata Allah, cari Tuhan selain aku. Lah mau kemana lagi kita? Emang langit, kolong langitnya punya Allah semua? Ini hadis Qudsi, firman Allah yang Nabi silahkan redaksinya dari Nabi, bukan Al-Quran. Jadi ada Al-Quranul Karim, ada hadis. Hadis terbagi dua, ada hadis Nabawi, ada hadis Qudsi, sama-sama wahyu dari Allah semua intinya gitu. Jadi kalau belajar hadis ada hadis Qudsi. Nah ini hadis Nabawi yang biasa, bukan hadis Qudsi. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam libni Mas'udin radhiyallahu anhu, khusus sebenarnya hadis ini Nabi keluarkan buat seorang sahabatnya, Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, julusaka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabah. Wahai Ibnu Mas'ud, sahabatku, duduk kamu satu di sini sesaat. Sesaat itu banyak ulama ya, boleh 1 jam, boleh 1 menit, boleh sesaat, sedetik. Dia duduk dengerin terus dia pergi lagi, saatan, sesaat.
fi majlisil ilmi, pada majlis ilmu engkau kagak megang pulpen. Kita nih ada ngaji dengerin begini, ada yang megang pulpen nyatet. Ini kita nggak perlu megang pulpen dah. Engkau tidak megang pulpen dan engkau tidak nulis apapun dari setiap huruf. Nggak nulis A atau alif, dia kagak tulis itu. Kita datang baik ke pengajian udah begini nih, tibang duduk aja, yang nyangkut yang kagak kan gitu kita. Khairul laka, kata Nabi, itu lebih baik bagi engkau wahai Ibnu Mas'ud min itqi alfi raqabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Pahalanya tuh, kita duduk di sini pahalanya gede banget, tibang duduk doang. Bengong doang gimana Bang Rijal? Nggak apa-apa, yang penting duduk di majlis. Tidur gimana? Kagak apa-apa, yang penting datang ke majlis dapat barokah majlis ilmu. Cuman jangan jadi dalil. Indonesia kan banyak akal Benyamin. Gua datang dah, gua mau tidur di majlis nih. Kalau datang tok ke majlis taklim cungan ngarepin pahala, gampang banget. Tiba ngaji, datang ke majlis taklim, duduk, lu mau dengerin kek, mau kagak kek, lu mau tidur kek, mau kagak, dapat pahala. Mau ngomongin pahala. Tapi kalau ilmu kan kita kudu merhatiin. Namanya majlis ilmu. Yang merhatiin baik kadang-kadang kita kagak paham. Itu. Jadi kalau ilmu ya perjuangan kita kudu dengerin, kudu pahamin tuh kita santri tuh di pondok tuh. Tapi kalau tiba ngarepin pahala kita, ya udah datang tidur selesai udah. Bahkan Nabi dalam kisahnya pernah ngelihat sahabat lagi tidur, Nabi senyum-senyum Nabi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kau ngeliatin si fulan senyum-senyum? Kata Nabi, si fulan lagi tidur di majlis ilmu, palanya dibelai oleh para malaikat. Di tidurnya dia aja di majlis ilmu dimuliain sama Allah. Pahalanya dibelai malaikat. Makanya adli ngaji tidur mulu, ngarepin malaikat datang dia. Ngarepin malaikat datangnya dah selesai kali ya, dapat ilmu laduni, kata dia dibelai malaikat. Tapi lagi-lagi itu bukan jadi dalil buat kita bebas di majlis taklim artinya masa bodoh, enggak. Artinya ini ngomongin keutamaan majlis ya. Kita harus benar-benar belajar mah. Karena yang namanya ilmu ini mutlak diperlukan oleh kita semuanya hamba Allah. Ngapain aja perlu ilmu kita. Ke WC perlu ilmu, tidur perlu ilmu, makan pakai ilmu, semuanya. Dari mau tidur sampai bangun lagi kita semuanya pakai ilmu. Orang karena mau diangkat derajatnya kan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, tinggi. Panjang itu, banyak derajatnya. Jadi kalau kita pengen diangkat, kita punya derajat di hadapan Allah, mutlak kita harus punya dua, satu paket, nggak bisa dipisah-pisahin, ilmu dan iman. Kenapa? Karena kalau dia punya ilmu nggak punya iman, dia ilmunya buat ngerjain orang, karena nggak ada imannya. Contoh, orang punya ilmu hipnoterapi, hipnotis, dipakai sama orang nggak punya iman, dipakai buat maksiat apa buat ngobatin? Maksiat, habis orang di pinggiran tepak-tepakin, emasnya hilang, handphone, dompet, motor. Punya ilmu dia, tapi nggak punya iman. Makanya mutlak kalau kita mau naik derajat di hadapan Allah harus punya ilmu dan punya iman. Nggak boleh juga kita punya iman nggak punya ilmu. Wah, ini kacau juga. Kebangetan imannya gede banget, sholat subuh 3. Kita yang sholat 2, lu sholat subuh berapa rakaat? 2. Iman lu cetek, kata dia begitu. Kan PA. Ini orang kuat iman tapi nggak punya ilmu. Dia pikir subuh makin banyak rakaat makin kuat imannya, kata kita makin bego. Paham ya? Jadi perlu ilmu kita ibadah.
Ente mau kuat iman kayak apapun, mau kayak wali kayak apapun, sholat subuh tetap 2 rakaat. Ini kebangetan orang agak punya ilmu, iman cakep banget begitu. Sholat subuh 3. Jangan sampai kejadian. Saking kuatnya sholat taraweh bulan Muharram. La ilaha illallah. Gue pengen Ramadan terus nih, sholat taraweh. Imannya kuat tapi ilmunya kagak. Ini saya kisah nyata nih. Saya sholat di musola, dia sebelum azan dia udah berangkat nih. Ini nyata nih, bukan katanya nih, saya nyaksiin sendiri. Dia berangkat, saya berangkat belakangan tuh. Saya udah berangkat, udah wudu dari rumah, sholat jamaah maghrib. Dia belum wudu. Nah begitu mau masuk musola, saya ngerasa kaki saya di jalan ada debu begitu, kagak enak banget kayak masuk musola begitu. Nah saya masuk ke tempat wudu nih. Lah itu bapak-bapak ternyata dia kan ada sekat buat buang air kecil. Ternyata di situ dia telanjang mul. La ilaha illallah. Jengah banget kita lihatnya. Kalau dia emang punya ilmu kan gak begitu dia. Kita ngeliat imannya kuat banget, sebelum azan udah berangkat ke musola. Imannya kuat tapi nggak punya ilmu tuh, hati-hati. Makanya kita harus punya ilmu, punya iman, biar kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang alim kagak bakalan sengsara hidupnya. Mau di mana baik, gak bakal sengsara orang alim. Di mana aja hidup. Gak usah punya banyak ilmu dah, umumnya bicara ilmunya, bicara kita khususin umpamanya dia bisa mimpin tahlil bayar. Tinggal di sini, hijrah ke Gandul kek, kemana kek, tiba-tiba emang suaranya enak, dia azan enak, suruh mimpin tahlil bisa kali dia, emang bisa. Akhirnya apa? Masyarakat dipakai, orang punya ilmu itu baru satu doangan. Makanya orang berilmu mah nggak akan sengsara, dimana hidup juga hidup terus. Tapi kalau orang bodoh di kampung sendiri kayak kampung orang lain loh, apalagi di kampung orang. Makanya ilmu penting kita buat belajar. Mau dengerin kek, mau nyatet kek, dengerin nggak apa-apa. Ntar juga ada yang nyangkut pasti. Kok kita kan begini, kita ngaji nih, lagi ngaji mah begini kita dengerin. Jangan kata pulang, ntar keluar pintu ada yang lupa saya sampaikan apa. Tapi ntar pas lagi di warung kopi, lagi ngobrol, inget tuh, oh iya kata Rijal tuh begini, begitu ilmu tuh. Kata Allah, kata Nabi, al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Yang namanya cahaya Allah kagak bakal padam. Makanya kita ngaji saat ini nggak paham, pas dengerin ceramah maulid ada kiai bahas baru kita paham. Pernah nggak begitu kita? Oh ini yang pas ngaji, ya ini toh baru paham gua. Gitu kan pernah kita? Atau di kampung mana kita lagi ngaji dengerin ustadz lagi, oh ini maksudnya. Dulu kita pernah ngaji di satu majlis nggak paham, di situ kita paham. Tuh ilmu nurun, ilmu nggak pernah pudar cahayanya. Cuma ntar Allah ngelempengin kita pahamnya di mana. Ngaji aja udah, kata guru saya, mau paham kayak mau kagak, duduk datang udah selesai. Pahamnya ntar terserah Allah mau dikasih di mana. Kadang-kadang hari ini nih, umpamanya ada berapa, 20 orang, 30 orang umpamanya. Belum tentu yang kita sampein, yang saya sampein semua paham. Si A sama si B ngaji berdua, disampaikan materinya sama, si A paham, si B kagak. Malam itu, malam selanjutnya bisa terbalik, si B paham, si A kagak. Tuh kalau ngaji, nanti pahamnya di mana? Di mana kayak Allah mau kasih paham? Ngaji aja. Kenapa? Karena keutamaan majlis ilmu gede banget pahalanya. Kira-kira kalau kita sedekah untuk memerdekakan 1000 budak sanggup nggak gitu ya? Agak sanggup kita. Makanya kita kalau pengen dapat pahala gede, nggak keluar duit, ngaji dah ya, biar pada kaya. Sedekah kan bikin kaya itu. Emang kita di dunia emang miskin, kelihatan sama orang biasa-biasa aja dah. Oh nanti tabungan kita ternyata begitu ditebuk di akhirat gede banget kita. Kenapa? Karena rajin ke majelis, udah nabung, memerdekakan. Tiap ngaji dapat pahala itu luar biasa. Keutamaan majelis ilmu. Makanya ngaji jangan males-males. Ya ini buat adik-adik ngaji.
Alif, ba itu ngaji, ikro ngaji biar paham. Makanya orang Betawi insya Allah udah pasti bisa ngaji, sebandel-bandelnya bisa ngaji. Ketika dia bandel baliknya gampang, emang udah bisa ngaji. Lah kalau masih kecil bocah udah bisa ngaji sampai gede. Ketika dia mau tobat bingung dia mau balik kemana nih. Makanya ngaji Quran penting kita, biar kenal huruf, biar bisa baca ya. Ada yang baru alif a terserah nggak apa-apa, yang penting kita ngaji majlis ilmu, keutamaan majlis ilmu tuh. Ada kadang-kadang begini, majlis banyaknya anak muda, orang tua mau ngaji malu. Gue mau ngaji sebenarnya, cuman gue malu anak muda mulu. Iya dah kong. Tapi mah main gaplek di saung orang malu itu dia. Giliran ngaji mah malu, main gaplek di saung kagak malu. Bingung saya. Ya, malunya salah nerap. Malu buat ibadah salah itu. Jadi kalau kita bisa datang dah. Anak muda mengajak orang tua kalau bisa datang udah begitu aja udah. Kenapa? Karena kita mandangnya keutamaan majlis ilmunya tadi, keutamaannya luar biasa, barokahnya luar biasa, di luar akal kita kebanyakan tuh kalau barokah majlis mah. Makanya siapa yang mau dapat pahala yang memerdekakan 1000 budak, maka kalau ada pengajian datang tuh pahalanya gede banget itu, 1000 budak. Ini hadis Nabi berikan khusus untuk sahabatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Tapi ini jadi dalil buat kita semua. Ini khususnya Nabi kasih buat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Tapi ini sebenarnya khobar buat kita. Jadi ini hadis umum buat kita juga. Nabi kasih buat kita juga sebenarnya ya. Makanya jangan sampai kita males-males buat ngaji, datang ke majlis taklim. Nggak bawa pulpen nggak apa-apa, nggak nulis nggak apa-apa, datang baik, duduk udah selesai, udah enak, udah adem. Apalagi ini AC enak, yang mau tidur tidur dah, nggak apa-apa, pahala juga gede gitu. Wa nazruka ila wajhil alimi khairul laka min alfi farosid tasaddaqta biha fi sabilillahi ta'ala. Dan melihat kamu ke mukanya orang alim lebih baik bagimu daripada sedekah 1000 kuda yang disedekahkan untuk perang di jalan Allah. Ini kuda terbaik bicaranya sedekahnya nih. Sedekah 1000 kuda perang yang dikasih untuk para mujahid itu, kita sedekah pahalanya kayak begitu. Datang orang alim kita pandang. Kita ngaji kita pandangin orang alim tuh, habaib, para kiai-kiai kita pandangin, kita liatin, kita cereng baik, kita cereng kalau bahasa Betawi, kita cereng. Cuman cerengnya kan beda-beda. Ada yang mandangnya binazratir rahmah, maksudnya kata Nabi itu binazratir rahmah, pandangnya dengan pandangan kasih sayang. Kan ada mandang kiai jutek banget, ada, bukan itu maksudnya. Pandangan gudeg, tahu nggak pandangan gudeg? Bukan itu. Jadi mandangnya dengan kasih sayang. Kenapa? Karena keutamaan orang alimnya itu. Jadi Allah berikan dia keistimewaan. Karena dia orang alim, maka siapa yang mandang wajah orang alim, pahalanya lebih baik daripada sedekah 1000 kuda perang di jalan Allah. Makanya besok kalau ada kiai jalan, putar baik palanya. Kiai, saya mau ngeliat kiai gitu. Pandang. Jadi kalau lagi ada penceramah, kiai, habaib, perhatiin, pandang, tapi dengan kasih sayang kita hati kita. Nah itu dapat pahala sebesar itu, luar biasa itu kata Nabi. Info yang luar biasa buat kita. Jadi artinya kayaknya kita orang Islam kalau masih mampir ke neraka kayaknya orang pantas pisan gitu. Karena pahala dari mana aja udah gede banget, itu baru dari satu majlis doang ini kita ngamalin, di majlis doang duduk ya. Pahalanya sedemikian hebatnya kita. Kita kalau ngomongin sedekah kan urusannya berat. Kalau ngomongin sedekah mah urusannya duit, soalnya bicaranya pantar nih. Kalau bicara sedekah khusus duit kan berat. Makanya Nabi luar biasa tuh. Ternyata sedekah itu orang kaya bisa sedekah 1000 kuda perang. Kita yang nggak mampu bisa pahalanya kayak begitu, cuman ngaji kata Nabi. Kan lu pernah ya Rasulullah, enak bener aja jadi orang kaya. Emang kenapa? Dia bisa sedekah duit, kita kagak. Makanya kata Nabi
tenang aja, lu juga bisa sedekah. Habis sholat baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup la ilaha illallah daula syarikalah sampai selesai. Itu sedekah juga kata Nabi. Seneng itu tuh orang sahabat Nabi yang miskin, seneng karena bisa sedekah juga dengan cara itu. Cuman kalau udah jadi orang kaya, jangan tasbih doang yang dibaca, gue udah sedekah, jangan, punya duit keluarin juga ya. Jadi mentang-mentang ada hadis itu kemudian dia nggak sedekah duit, jangan, dia ngambil hadis itu aja. Nah tadi yang sedekah kuda perang datang ke majelis taklim pahalanya lebih gede, maksudnya lebih baik daripada itu. Bukan berarti ketika dia punya duit dia nggak sedekah lagi, kagak. Yang namanya orang beriman pasti dia pengen fastabiqul khairat. Dia datang ke majelis taklim, dia pasti pengen lebih baik lagi. Dia udah bisa datang ke majelis taklim, gue punya duit bisa sedekah, gue sedekah. Fastabiqul khairat. Kita orang beriman pasti berlomba-lomba dalam kebaikan. Enggak begini kita, udah cukup gue begini aja, udah cukup udah. Enggak begitu orang beriman. Pasti pengen lebih baik. Kalau dia mampu sedekah, dia sedekah. Ditambahin. Belum bisa sedekah, gue datang aja ke majelis taklim. Begitu. Pasti terus bertambah orang beriman. Semakin bertambahnya ilmu, semakin bertambahnya amal. Ilmu itu sifatnya nuntut, Pak. Ditagih nanti kita. Jadi kata guru saya tuh, saya ngaji umpamanya, waktu dulu ngaji nih, malam ini kita bahas soal sholat duha, kata guru saya. Taruhlah ini semua orang santri belum tahu tentang sholat duha umpamanya. Ketika bahas sholat duha, maka dia wajib mengamalkan sholat duha dalam hidupnya, meskipun cuma sekali, kata guru saya. Berarti kategorinya itu udah diamalin. Jangan sampai kagak dilakuin, berarti belum diamalin. Nanti ilmu itu nuntut di akhirat. Makanya jangan heran ketika dulu dengar kisah Nabi, ada si fulan belum mau ngaji, kemarin udah ngaji, diajak, taruh dah, gue belum mau ngaji lagi sama Rasul. Bukan karena nggak pengen ngajinya, apa dia bilang? Yang kemarin aja belum saya amalin. Tuh para sahabat luar biasa. Ini dari sudut pengamalan ya. Jadi, tapi yang dipakai sama kita. Ntar kita belum ngamalin, besok lu nggak ngaji malam Kamis, enggak, dia kemarin belum ngamalin, sepi musola. Ini kisah aja ya, artinya pentingnya ilmu yang diamalkan. Tuh. Terus wassalamuka alal alimi khairul laka min ibadati alfisana. Dan memberi salam kamu kepada orang alim lebih baik bagimu daripada ibadah 1000 tahun. Subhanallah. Siapa yang kuat 1000 tahun? Umur 1000 tahun, selama itu kita pakai ibadah, siapa yang kuat? Kagak ada yang kuat. Makanya kata Nabi, ngasih salam kepada orang alim, ada kiai, ada habaib, ada orang-orang soleh, kita ucapin assalamualaikum kiai. Itu pahalanya segede itu. Jadi ternyata kita kagak ngeh ya, ternyata kita selama ini udah ngelakuin deh sebenarnya. Baru tahu, ada yang udah tahu, ada yang baru tahu. Ya Allah, gede juga ya ganjarannya ya. Jadi kata Nabi tuh lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Artinya kita nggak bakal mampu dah. Ini artinya apa? Menggambarkan keutamaannya orang yang punya ilmu, orang alim atau ulama yang kita sebut. Kenapa? Karena dia memegang ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita memandang orang alim, berarti kita hakikatnya sedang berusaha mencintai Nabi. Mencintai Nabi berarti kita lagi belajar mencintai Allah. Runtunannya begitu. Ketika kita memberikan rasa cinta kita kepada orang alim, berarti kita hakikatnya mencintai Nabi. Mencintai Nabi berarti kita hakikatnya mencintai Allah. Makanya dia dimuliain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang alim. Dan orang alim bukan cuma dimuliain sama Allah, dia juga pasti dimuliain sama manusia, dimuliain dia tuh. Ya lihat aja yang pada cium tangan, kan gitu kan. Kenapa? Orang ngarep keberkahan dari ilmunya. Kalau orangnya mah sama-sama makan nasi, sama, minumnya sama, kopinya sama. Tapi dari segi ilmu itu yang beda, dari segi hati itu yang beda, maka keberkahan akan muncul. Nah perlu nih yang kita ketahui, karena zaman sekarang orang belajar umum, mau kuliah kek, mau sekolah,
apalagi nyantren. Anak zaman sekarang nih, saya perhatiin, itu cuman nyari pinternya doangan, tapi akhlak sama adabnya kagak ada. Sehingga begitu dia keluar ilmunya nggak manfaat. Loh, saya memang pernah belajar mondok, dia kata cuman sebentar juga saya mah percaya bener sih Pak. Faktor keberkahan saya percaya bener. Saya di pondok dikata pintar juga kagak, dikata goblok ya iya. Ngaji telat mulu, di belakang kitab gede saya diriin aja begini habis subuh. Perhatiin tidur. Tapi saya ngerasain saya manfaat meskipun sedikit ilmunya. Kenapa? Karena saya sama guru, perasaan saya tuh kayaknya saya hormat perasaan saya ini mah. Saya cinta aja saya sama guru saya. Kalau beliau pulang ceramah, beliau belum pulang, saya tungguin depan musola sama kawan saya ada tuh orang Pondok Kacang, saya berdua. Asal pulang ceramah saya habis turun, saya cium tangan bolak-balik, gerbangnya kunci, gembok, kalau kena gerimisan kita minta kanebo, kita lapin mobilnya. Kerjaan saya begitu baik udah di pondok. Asal dapat jadwal piket, saya milihnya jadwal piketnya, senang banget kalau dapat jadwal piket ngepel rumah kiai. Senang banget saya. Supaya abi ridho, abi seneng gitu. Jadi dapat ilmunya manfaat. Zaman sekarang orang pinter-pinter anak, tapi akhlaknya kagak, makanya ilmunya kurang manfaat. Makanya zaman dulu nih kalau sekolah nih buat adik-adik zaman sekarang nih, pertimbangan guru kalau orang naik kelas bukan cuma pinter, akhlaknya jelek kagak ditaikin kelas, bener gak Bia? Dia pinter emang, man akhlak agak bagus, jadi taikin. Kalau zaman sekarang, lu mau akhlak kagak kek, dia kata jelek, asal nilainya bagus naik sekarang. Dulu akhlak yang diutamain. Nah sekarang kan udah mulai pudar nih. Cium tangan sama orang tua udah berkurang kita. Jadi rasanya emang udah berkurang kita anak-anak zaman sekarang nih. Makanya ilmunya kurang keberkahannya. Itu kalau kita merenungin. Makanya kita takzim sama guru-guru kita, hormat. Nah hormatnya bukan cuma fisik, nih hati. Kita benar-benar takzim sama guru kita. Hati kita benar-benar cinta, bukan pora-pora. Takzim kan lain. Buat depan guru kita nunduk, tapi hati mah lain nih. Nah ini salah satu yang menyebabkan keberkahannya jadi terputus. Ngaji guru diomongin mulu, dihina mulu. Ini tanda-tanda nanti ilmunya jadi kagak barokah. Bicara keberkahan, tapi kalau soal ngaji tetap pahalanya sama, keberkahan majelis. Ini bicara soal sisi keberkahan nih, saya tekenin. Yang berkah ingat terus, makanya sampai ada ledekan di pondok kalau mau jadi santri yang bandel-bandel sekalian, pinter-pinter sekalian, jangan nanggung-nanggung. Kiai kagak ingat sama kita. Kalau ingat kan didoain, didoain. Tiap malam didoain sama kiai. Lu bandel banget tuh bocah, didoain. Pinter banget didoain. Tapi kalau nanggung agak dikenal sama kiai, bener-bener apalagi santrinya banyak. Kita kan pengen ingat sama kiai. Akal bagaimana Ki Benyamin urusan biar diingat gitu. Nah, jadi ini keutamaan tentang majlis ilmu dan orang alim. Jadi kita belajar benar-benar. Tancepin tekad kita. Dulu begini saya ngaji, siapa yang mau jadi kiai, siapa yang mau jadi ustazah di pondok. Yang laki pada nunjuk, polos-polos banget nunjuk, apa yang jadi ustazah, apa yang jadi kiai, masih segitu. Abi cuman ngomong harus siap dengan ujiannya, begitu doang. Nah kita kan belum paham masih kecil ujian apa ya gitu. Artinya apa? Ya, nanti jadi ulama jangan mikirin enaknya aja, tapi banyak ujiannya. Ulama tuh kenapa? Ya bagaimana gambaran Nabi aja udah. Ya orang yang mensyiarkan agamanya Allah, yang bawa agamanya Allah, pasti banyak rintangan, banyak ujiannya gitu. Maksudnya baru paham kemarian kita. Dulu mah kita orang paham, harus siap dengan ujiannya. Jangan mikir enaknya doang. Enak kali ya kalau jadi kiai, datang telat, orang pada salaman, pulang duluan, dapat amplop, dapat parcel. Itu doang yang kita pikirin, kita lihat. Kita nggak tahu tuh kiai perjuangannya kayak apa. Makanya kiai makin istiqomah, makin berat ujiannya. Memang begitu ujian keimanan. Saya ngaji lagi kemudian, udah kuliah saya ngaji lagi nih sama
mualim Kiai Haji Ubaidillah Hamdan yang di Pondok Aren sana, Pondok Jati. Beliau malah ekstrim lagi. Kalau ada yang ngaji, ini orang Betawi ya, kalau ada yang ngaji sama gua nih pengen jadi kiai, lu berhenti jadi santri gua. Jadi ngaji berarti niatnya udah kagak beres. Lu pengen jadi kiai, yang penting mah lu bisa ngaji. Mau orang panggil kiai kek, mau kagak kek, penting lu punya ilmu. Tuh mualim, dilurusin lagi niat kita. Jadi ngaji bukan pengen jadi kiai, bukan. Kita ngaji karena jalanin perintah Allah, karena jalanin perintah Nabi. Orang mau manggil kita ustadz kek, mau manggil kiai kek, bodoh amatan, kan gitu. Jadi dilurusin lagi niat kita. Makanya pentingnya telurusin niat kita, ditekenin. Makanya karena ini saya mah ngaji emang sesekali, makanya apa baik saya bahas dah. Yang penting itu kita jadi paham semuanya dalam segi ilmu, nggak cuma soal ngaji, tapi sisi keberkahannya, sisi niatnya itu mempengaruhi semua. Makanya saya tuh di rumah ada teman-teman pada ngopi tuh, 10 orang, 5 orang di rumah pada ngaji. Padahal mah ustadz banyak yang alim di Gandaria banyak. Saya mah cuma nemenin ngopi doang. Tapi kalau mikir, kok ada yang mau ngaji sama gua ya? Begitu mikirnya. Kenapa itu? Ya emang karena udah haknya udah datengin gua saya. Jatah saya 3 orang, saya temenin aja yang 3 orang ngaji. 5 orang ya temen aja 5 orang. Iya jatah 100 orang, terima aja jatah 100 orang. Masing-masing haknya. Gitu. Yang penting kita ngaji, tekenin. Zaman sekarang nih, kadang main game udah jago-jago banget, ngaji kagak gapak kita. Mobile Legend apa itu, wah kagak ngerti dah saya dah. Tapi giliran ngaji, nah tuh ya, ini anak-anak, adik-adik sekalian, kalian kan calon penerus-penerus nih, biar pada jadi cahaya di kampung kita nanti masing-masing. Ada yang pada belajar ke sono, banyak biarin pada nyantren, balik ke kampung pada jadi cahaya. Amin ya robbal alamin. Makanya orang tua, nah nih sebelum saya tutup, orang tua jangan bosan doain anak sama cucu, jangan bosan. Ada doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan pernah bosan tuh doa itu di sholat. Kita nggak pernah tahu nih bocah benernya di mana. Penting doa kita sampein aja mau. Bener nggak mesti dari tangan orang tua. Orang tua bilangin kagak nyampe-nyampe. Sama temennya nyampe dia sadar. Yang penting anak kita jadi orang baik. Kan intinya begitu. Dia mau siapa kek, luasin aja doanya. Jadi nggak mesti dari tangan kita, nggak mesti dari lisan kita. Terus panjatkan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya dapat ijazah itu, doa itu dari kiai di Bogor. Dia punya anak 2 laki-laki, ganteng-ganteng banget. Kalau gue jadi cewek, gue demen sama dia. Ganteng-ganteng banget, bukan cuma ganteng tapi alim, hormat sama abinya. Kan kayaknya ada di dia semua itu. Perempuan ngelihat dia pasti demen. Saya tanya, Abi punya anak kayak begitu, apa doanya, apa wiridannya? Nah kita namanya keluarga baru punya anak atau masih kecil dulu, kita kan pengen ada contoh kayak begitu. Apa beliau bilang, Rijal, jangan pernah tinggalin doa tadi tuh, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ternyata beliau ngamalin itu. Saya terima ijazahnya, Abi, saya doa untuk anak-anak saya nanti. Nah itu dibaca doa. Jangan pernah bosen. Kita orang tua bosen, kita bosen aku doain lu, bosen orang tua. Jangan. Hati kita nggak pernah tahu dia dibaliknya di mana sama Allah. Kita orang tua mah kewajiban doain aja udah. Kita balikin semua sama Allah. Dah ya, mudah-mudahan paham ya. Paham aja dah, biar cepet ya. Ngangguk baik udah. Nah, paham di mana kek udah urusan tadi abang bilang. Paham aja dah, angguk-anggukan aja udah. Yang penting paham. Kalau paham Allah kasih paham. Udah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dah ini aja dah satu hadis Nabi, tapi luar biasa ini buat kita, penyemangat kita, buat kita ibadah, khususnya ngaji, ibadah ngaji, nambah ilmu kita. Jadi jangan sampai kita punya ilmu tapi nggak punya iman, karena ilmu itu menumbuhkan keimanan otomatis kalau kita bener niatnya. Satu paket. Jadi kalau pengen naik derajat di sisi Allah, gampang. Kita punya ilmu, kita punya kuat iman, kita bisa bawa ilmunya, kita bisa bawa iman kita dengan ilmu kita. Itu satu paket berjalannya. Nggak bisa kita jalan iman aja, ilmu aja nggak bisa. Kita berjalan beriringan tuh. Supaya apa? Supaya hidupnya teratur, ya.
Jadi inilah mudah-mudahan ilmunya jadi manfaat khususnya buat saya pribadi, ngingetin saya lagi ya. Saya juga buka ini abi-abi sekalian di Ceger ini mak-mak nemenin di musola di Ceger, mak-mak ngaji dari saya 2013 sampai sekarang ngaji mak-mak. Saya tanya, nyak jangan saya nyak banyak kiai. Ceger kan lain bi, Ceger mah kiai mulu, kita kesono gerah kita. Bocah segini-gini nih, ini udah bibit-bibit di kampung kita kayak gini-gini ya. Di sana emang udah kecetak terus, sudah generasinya tuh luar biasa di sana. Saya perhatiin, makanya di sana nggak sembarangan. Kiai ceramah, diundang ceramah maulid begini mamanya. Ceramah begini, di sini mah juga banyak. Bayangin coba dikata begitu. Jadi kiai di sana ceramah, dia harus pinter kitabnya bener-bener di sana mah. Kamu kita mah kan asal bisa ngomong, ketawa, lucu, beres, selesai kan gitu. Kalau di sana mah nggak bisa. Ilmunya kudu paham di sana. Karena saya emak-emaknya jangan saya, mau saya takut juga menghormati orang-orang sini, ulama di sana banyak ulama gitu. 3 kali datang, ketiganya kata umi mertua saya, udah Jal terima. Saya bilang iya dah saya terima. Emang kalau bosan ngomong ya Nyanya, saya kata begitu. Nah, kan saya penasaran, ngapa sih Nyak orang ustadz di sini banyak, kiai banyak, pakai saya orang mana-mana disuruh nemenin emak-emak. Kata jawabannya lucu banget. Apa dia bilang? Jal, dari kemarin yang nemenin, yang ngajar orang tua mulu, emak-emak pengen yang muda biar segeran dikit. La ilaha illallah. Emang bener jawabannya begitu. Ya Allah, gak apa-apa dah. Tapi alhamdulillah masih berjalan. Doain biar bisa istiqomah semuanya. Kita semuanya biar bisa istiqomah di mana aja kita. Amin ya rabbal alamin. Bihadhihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karhamna wa'fu 'anna ya karhamna wa'fu 'anna ya karhamna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina wal istiqamah wa inna min mujibatin nadama fil hali wal mali innaka as-sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan katsiratan fi bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hadhil jazirah jaziratan tayyibah, jaziratan aminah, jaziratan salihah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas. Emang begini gayanya ya. Yang penting paham aja udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.